Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Diki Mulyana, guru SMP Bina Rumah. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang pemecahan masalah bangun ruang di Selengkung ya, permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas untuk menyelesaikan permasalahan yang akan kalian dapatkan di Google Form nanti sebagai kuisnya. Baik, pada kesempatan ini kita akan melihat pembahasan dari video pembelajaran kali ini. Ya, ini adalah pertama menentukan luas permukaan tabung, yang kedua adalah menentukan volume kerucut, yang ketiga menentukan volume kerucut jika diameter dan tinggi diperbesar, dan yang keempat menentukan volume dan luas permukaan setengah bola, dan terakhir perbandingan volume dan luas permukaan bangun ruang di Selengkung. Oke, maaf. Nanti kalian harus hati-hati dengan beberapa soal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, baik, kita akan lanjut ke dalam permasalahan soal-soal yang akan kita bahas. Oke, yang pertama adalah sebentar saya ganti warna ini dulu. Oke. Nah, sebuah tabung ini berdiameter 14 cm ya. 14 cm dan tingginya 30 cm. Luas seluruh permukaan tabung adalah berapa? Kita cari luas permukaan tabung dulu rumusnya. Apa sih rumusnya dari luas permukaan tabung? Adalah, harus kita ingat ya, 2πr buka kurung R ditambah dengan T. Ingat. Nah, ini adalah luas permukaan pada tabung. Nah, sekarang kita tinggal masukkan, karena pi-nya sudah ditentukan di sini 20-27, maka kita akan buat pi-nya menjadi 22/7 seperti ini. Oke. Nah, ini R-nya diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 7, tinggal dibagi 2 ya. Nah, ini dekat kurung 7 ditambah dengan T-nya berapa? Itu 30, maka di sini adalah 30. Nah, ini kita lihat, ini coret ya, ini coret, ini 1 2 kali 22 adalah 44 kali 1, maka ini 44 nih ya, 44. Nah, ini 7 ditambah dengan 30, bukan dikali tapi ditambah, maka hasilnya adalah 37. Nah, ketika kalian lihat seperti ini, 44 buka kurung 37, itu tandanya berarti dia dikali. Nah, sehingga dapatnya adalah 44 dikali 37, maka dapatnya adalah 1628 tuh sentimeternya dalam luas permukaan, maka dapatnya persegi. Nah, ini selesai dari sini untuk menentukan luas permukaan pada tabung. Oke, next, sekarang kita akan lihat yang kedua. Soal yang kedua adalah menentukan volume kerucut. Nah, ini sudah terbiasa tentunya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus dari volume kerucut itu apa dalam soal ini ya. Ini kita lihat volume kerucut adalah 1/3. Nah, ini pi R kuadrat T. Nah, itu sama dengan tabung volumenya, tapi dia ada 1/3-nya. Nah, di sini tidak ada pi-nya. Apakah kita munculkan atau tidak? Ini terlihat nanti ke dalam soal pilihan gandanya. Apabila ada, maka nggak usah dicari pi-nya. Tapi kalau tidak ada, maka harus dicari pi-nya. Nah, sedangkan di sini menggunakan jari-jarinya 7 dan tingginya 9. Kira-kira bisa dicoret semua, sehingga kita munculkan saja untuk mempermudah angka-angka yang akan kita dapatkan. Sehingga di sini 1/3. Nah, ini dikalinya pi-nya adalah menggunakan 22/7 karena dia bisa dikali dengan 1/3. Nah, nanti dikali dengan R-nya. R-nya adalah 7 R kuadrat. Jangan lupa R kuadrat berarti 7-nya 2 kali. Nah, dan biasanya 1 kali ya, tapi kalian hati-hati nih karena R-nya adalah pangkat 2. Dikali dengan T-nya, T-nya berapa? Tinggi kerucutnya adalah 9. Ini ada masalah. Nah, nanti apabila kalian menemukan soal bagaimana untuk mencari S, hati-hati ya, bagaimana untuk mencari S-nya dengan dalil Pitagoras ataupun menggunakan dalil Pitagoras. Oke, ini 7 bagi 7 jadinya 1 ya, yang 1. Nah, jadinya 1 dibagi 9 bagi 3 ya, makanya hasilnya adalah 3. Nah, sehingga kalian akan dapatkan untuk menentukan volume pada kerucut ini, di situ ada 22
22 dikali dengan 1 berarti tetap 22, kalikan 1 lagi 22, 22 dikalikan dengan 7 dan dikalikan dengan angka 3, sehingga dapatnya adalah 462. Nah, ini dalam sentimeter kubik. Nah, Bapak rasa untuk masalah yang poin yang kedua ini sudah terbiasa, karena kalian sudah awal-awal kita sudah membahas tentang volume, luas permukaan, tabung, kerucut, dan bola, sehingga lebih mudah. Tapi kita mengingatkan dalam rumusnya saja. Baik, next, sekarang kita akan lihat soal yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga ya. Nah, ini menentukan volume kerucut jika diameter dan tingginya diperbesar. Nah, ini kita belum pernah bahas sebelumnya. Nah, ini adalah materi yang Bapak berikan yang baru tentang ketika kita menemukan sebuah volume, ya, volume sudah kita dapatkan, lalu diperbesar diameternya dan tingginya, maka akan hasilnya berapa sih volume yang barunya? Nah, dengan cara apa nih? Baik, kita lihat di sini. Sebuah kerucut memiliki volume 20 desimeter kubik. Jika diameter kerucut tersebut diperbesar 2 kali dan tingginya diperbesar 3 kali, maka volume kerucut yang baru adalah berapa? Nah, kita ambil di sini volume kerucut yang baru, volume yang kedua berarti ya. Nah, di sini ada volume yang pertama di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat rumus volume yang baru. Nah, volume kerucut apa rumusnya? 1/3 Pi. R-nya dia diperbesar, diameternya diperbesar 2 kali. Maka R-nya 2 kali, maka 2 R ya kuadrat. Nah, ini kalau diperbesarnya 2 kali, tapi kalau 3 ya berarti 3R kuadrat. Nah, kan 2 pi R kuadrat T. T-nya berapa? 3 kali diperbesarnya ternyata. Nah, seperti ini. Baik, yang bawahnya apa? Kalau yang bawahnya seperti biasa, yaitu 1/3 pi R kuadrat T. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan angkanya sekarang. Tinggal volume yang barunya berapa sih untuk kita tuntaskan? Ini adalah 20. Oke. Nah, di sini kita akan coret yang ini aja nih. Nah, ini kita coret, ini kita coret, tak ada. Nah, ini kan berbeda nih. Maka ini 2R kuadrat, berarti 2R dikali dengan 2R, karena dia R kuadrat ya. Nah, itu dikalikan dengan 3T. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah R kuadrat, maka R dikalikan dengan R dikalikan dengan T, seperti ini. Nah, kita akan bagi ini 2R dibagi R, maka hasilnya adalah ini 2 ya, ini 2, ini 1. Oke ya. Sekarang 2R dibagi R lagi, sama, berarti ini 2, ini 1. Nah, sekarang ini 3T dibagi dengan T. Nah, maka ini 3, ini 1. Nah, seperti ini. Sehingga volume baru yang kedua dibagi dengan 20, nanti akan kita kalikan silang. Nah, yang kesana berapa? 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12. Oke, dan yang di bawahnya 1. Nah, 1 kali 1 kali 1 kan? 1 kali volume kedua, maka volume kedua hasilnya sama dengan tinggal 20 dikalikan dengan 12. Nah, sehingga kita dapat volume yang keduanya adalah 20 kali 12 adalah ini 240 desimeter kubik. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Kalian untuk mengulang kembali ya untuk menentukan jika diperbesar diameternya dan tingginya pun sama. Untuk pada kerucut tabung juga sama, tapi harus lihat berarti dia nanti menggunakan volume tabung ini ya. Bola juga sama, menggunakan volume bola. Nanti tinggal perubahannya pada diameter ataupun tingginya. Baik, seperti itu ya untuk menentukan bangunan yang diperbesar tinggi dan diameternya. Next, kita akan lihat soal selanjutnya adalah pada bola. Nah, di sini adalah menentukan volume dan luas permukaan setengah bola. Nah, pada bola ya, kemarin sudah bolanya sudah bulat, kalau ini kita buat setengah. Kita lihat di sini. Nah, kita ambil di sini sebuah benda berbentuk belahan bola dengan panjang diameternya 12 cm. Volume dan luas permukaannya adalah berapa? Kita tentukan volume dan luas permukaannya. Nah,
Di sini diameternya adalah dari sininya adalah 12, sehingga kita akan dapat jari-jarinya di sini 6, katanya 6, berarti ini 6 cm. Nah, karena tidak ada nilai pi-nya, maka pi-nya kita nggak usah hitung. Nah, kita coba volume bola dulu. Volume bola itu adalah 4/3. 4/3 karena ini setengah bola, berarti dia ada setengahnya di depannya. Nah, ini setengah kali 4/3 ya, pi R pangkatnya 3. Oke, seperti ini ya. Ini berarti kita mau coret dulu nggak? Boleh. Jadinya dapatnya 2 di 2/3. Ini jadinya pi. R-nya berarti dia pakai 6 kalikan 6 ya, kalikan 6 sampai 3 kali seperti itu. Nah, sekarang kita coret 3. Ini berarti 6 bagi dengan 3, ini 1, ini adalah 2. Nah, sekarang kita tinggal operasikan itu. 2 kalikan 2. Oke, 4 dikalikan dengan 6, lalu dikalikan dengan 6, maka kita dapatnya adalah 144 cm kubik. Nah, ini mudah ya untuk volume. Nah, selesai. Ada pi-nya nggak? Ada, jangan lupa ini pi-nya. Baik, selanjutnya adalah menentukan luas permukaannya. Luas permukaannya dengan setengah bola. Nah, berarti ada setengahnya pun sama. Berbeda dengan padat ya, ini tidak padat. Jadi ini setengahnya hanya pada atasnya saja. Luas permukaan tidak padat. Nah, menggunakan apa rumus permukaan bola? Yaitu setengah permukaan bola pakai 4. Pi R-nya ini bukan kubik tapi kuadrat seperti itu. Nah, ini kita bisa coret dulu nih. 4 dibagi 2, ini jadi 2 ya, jadi 1. Maka dapatnya 2. Pi R-nya adalah dikali dengan R-nya itu berapa? 6 dikali dengan 6, sehingga 6 kali 6 adalah 36. 36 dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 72 pi. Nah, ini cm persegi. Nah, ini adalah untuk menentukan volume dan luas permukaan pada setengah bola ataupun pada bola. Yang ditentukan adalah setengah bolanya. Oke, ini sudah volume dan luas permukaan, dan mungkin kita lihat soal selanjutnya. Yang terakhir adalah perbandingan volume dan luas permukaan ruang sisi lengkung. Ini Bapak ambil contohnya pada volume dengan tabung ya. Jadi volume pada ruang sisi lengkung itu ada tabung, kerucut dengan bola, ada 3. Ya, untuk volume dulu ya, untuk volume dulu langsungnya perbandingannya adalah ini tabung ya, kerucut dan bola. Nah, TKB ya, ingatnya TKB. Nah, ini bersama dengan perbandingan tabung itu berapa? Tabungnya itu ini karena volume dia adalah 3 pakainya, kerucutnya 1, dan bolanya adalah 2. Nah, ini adalah perbandingan ini. Ini harus hafal perbandingan ini untuk mempermudah soal yang akan kalian dapatkan yang seperti ini. Jadi TKB. Nah, lihat di sini yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya adalah volume tabung. Nah, tabung itu berapa perbandingannya? Yaitu 3. Maka tentukan volume tabung VT. Nah, volume tabung 3, maka taruh atasnya 3. Begitu. Nah, per yang di bawahnya taruh yang volume apa yang sudah diketahui di sini adalah volume bola. Volume bola berapa sih? 2. Oke, maka di sini pakainya 2. Nah, nanti dikalikannya berapa? Barulah muncul volume bolanya berapa di sini? 120. Oke. Nah, karena dapatnya berapa sih ini? 120 dibagi 2 aja, maka dapatnya 60. 60 dikali dengan 3, maka ini adalah 8. Dapatnya adalah 180 cm kubik. Selesai untuk volume tabung. Mudah kan? Kita jadi nggak usah repot mencari jari-jarinya dulu berapa, nanti pi-nya berapa, nanti hasilnya adalah dijadikan dikalikan volume tabung kembali. Nah, ini harus hati-hati tapi hafalnya ini cepatnya ya, maka hafalnya adalah
dengan perbandingan 3, 1, dan 2. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah kalau luas permukaannya berarti apakah sama dengan ininya? Tentu berbeda dong. Nah, di sini tabung juga, kerucut, dan bola. Oke. Nah, tabungnya berapa di sini perbandingannya? Tabungnya untuk luas permukaan itu pakainya adalah 21. Oke. 21, dan untuk kerucutnya adalah pakai 12, dan bolanya menggunakan 14. Nah, jadi harus diingat ya ini 21, 12, dan 14. Sehingga lebih mudah kita akan mencarinya. Luas seluruh permukaan tabung. Berarti pertama pertanyaannya luas permukaan tabung. Nah, berapa sih atasnya? 21, betul. Oke, 21 per sama yang diketahui adalah luas permukaan pada bola. Nah, luas permukaan pada bolanya adalah dia adalah menggunakan 14. Nah, dikalikannya misalnya menggunakan di situ 120. Nah, karena kita main coret-coret ya, dibagi 7 ya, dibagi 7 adalah 3, lalu ini adalah 2. Nah, sehingga ini dengan ini hasilnya 60 ya. 60 kali 3 maka dapatnya 180 juga. Ini kebetulan aja sama ya. Nanti kalau misalnya ada perbedaan ya memang berbeda antara luas dengan volume. Baik, ternyata kita dapatkan memiliki luas permukaan yang baru dari luas permukaan tabungnya adalah 180. Begitu ya. Nanti soalnya hati-hati misalnya dibalik pertanyaannya tabung dengan kerucut, nah itu volumenya berapa, dan tabung dengan kerucut ini luas permukaannya berapa. Oke, mungkin itu perbandingan volume dan luas permukaan ruang pada ruang-ruang pada sisi lengkung. Baik, pada cukupkan. Terima kasih atas waktu dan pembelajarannya. Tolong diulang-ulang kembali. Ada hal yang ingin ditanyakan, silakan boleh japri ya ke WhatsApp Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.